Jangan terpengaruh yang ada di rumahnya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa ketika mahalul qiyam itu kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad lalu. Suatu ketika Kiai Hasani Nawawi itu mendatangi acara walimah. Kiai Hasani Nawawi sendiri itu mendatangi suatu walimah. Ketika orang-orang sedang mahalul qiyam berdiri semua, Kiai Hasan itu tetap duduk. Karena Kiai Hasan itu akhirnya setelah acara ada satu jamaah yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Kiai Hasan, Kiai, tadi kenapa dengan mahalul qiyam kok tetap duduk, kok tidak berdiri? Lalu Kiai Hasan jawab, ya apa kate ngadeg aku, mengandeng arepku lungguh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya apa kate ngadeg, sedangkan Kanjeng Nabi ada di depanku. Itu menunjukkan bahwa ketika mahalul qiyam, ketika kita berselawat, Kanjeng Nabi Muhammad lalu. Mudah-mudahan di acara ini kita dirawui oleh Rasulullah SAW. Sebentar saya minta 5 menit aja ya. Untuk anak-anak yang kecil-kecil ini ada cerita. Dulu ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang ngarang kitab Dibai, kitab Dibai ini dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bersama rombongan akan sowan ke makamnya Rasulullah dari Yaman ke Madinah. Perjalanannya kira-kira 2 minggu jalan kaki ya, pakai naik kuda. Ketika mau berangkat, Syekh Abdurrahman ini didatangi seorang anak kecil yang seperti anak MU ini ya, kecil ini. Datang kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Kanjeng Syekh, saya mau ikut rombongan ke Kanjeng Nabi. Kamu kan masih kecil, nggak usah ikut, ini perjalanan jauh, sekitar 2 minggu perjalanan dari Yaman ke Mekah, ke Madinah. Tidak, Kanjeng Syekh, saya mau ikut. Jangan, kamu tidak kuat nanti ya, jangan ikut. Akhirnya kenapa? Ditanyakan, kenapa kamu kok mau ikut, kan masih kecil? Iya Kanjeng Syekh, saya mau ikut karena kerinduanku, kecintaanku pada Nabi tidak terbendung. Ya, itu katanya anak kecil tadi. Ketika rombongan itu berjalan, yang ramai ya, lalu kita oke sebentar. Ketika rombongan itu berangkat, ketika nyampe di Madinah, di depan makamnya Rasulullah, ya, anak kecil itu muncul di situ. Kamu kok sampai ke sini? Tadi kan tidak boleh ikut rombongan. Apa bilangnya anak kecil itu? Iya Kanjeng Syekh, tadi saya bersembunyi di bawah kereta kuda, ada kotak, itu saya sembunyi di situ. Loh, bagaimana kamu selama 2 minggu tidak makan dan minum, kok kuat? Ya, apa katanya anak kecil itu? Iya Kanjeng Syekh, kerinduanku, kecintaanku kepada Nabi Muhammad melupakan aku pada lapar dan haus. Ya. Jadi selama 2 minggu tidak makan karena kecintaannya kepada Nabi, kerinduannya kepada Nabi, dia melupakan. Ya. Itu dari besarnya cintanya kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini sebagai barometer bagi kalian, apakah sampai semuanya segitu besar cintanya dan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya di depannya makam Rasulullah, anak tadi itu mengambil tanah, ya, tanah di depan makam Rasulullah itu diambil. Lalu bertanya pada Kanjeng Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Kanjeng Syekh, apakah tanah ini dulu pernah diinjak oleh Rasulullah? Apa jawabannya Kanjeng Syekh? Iya, dulu Rasulullah pernah menginjak tanah ini. Lalu tanah itu diciumnya berkali-kali, ya, dicium itu kali-kali. Apa yang terjadi? Karena dari kecintaannya terhadap pada Nabi, setelah mencium tanah itu berkali-kali, anak itu pingsan, ya, semaput, ya, tidak sadarkan diri. Setelah itu ternyata anak kecil itu langsung wafat, ya, langsung meninggal. Akhirnya karena meninggal dimakamkan, karena orang luar bukan orang Madinah, maka anak itu dimakamkan di luar kota Madinah.
jauh dari kota Madinah. Setelah itu Kanjeng Syekh setelah memakamkan langsung pergi ke Makkah untuk melakukan umroh. Setelah melaksanakan umroh, ketika mau pulang, Kanjeng Syekh itu ingat, oh iya tadi saya telah memakamkan anak kecil tadi. Saya mau lihat makamnya anak kecil tadi, mau ziarah sana. Setelah dari Makkah pergi ke makamnya anak kecil tadi. Apa yang terjadi setelah nyampe di anak makam tadi, di makamnya anak tadi? Subhanallah, makamnya tadi itu berjalan ya, mendekat kepada Rasulullah, ya, mendekat. Sampai sekarang ada makamnya anak itu ada di dekatnya makam Rasulullah di seputar Masjid Nabawi, ya. Itu ada makamnya anak itu. Karena kan ya Allah, orang sekecil anak sekecil ini, ya begitu besar rindunya dan cintanya kepada Rasulullah. Sehingga bukan hanya ketika dia itu masih hidup, ya, ketika dia itu sudah mati ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang selalu rindu dan mencintai Rasulullah SAW dengan syarat kita harus memperbanyak baca salawat minimal 1000 setiap hari. Ya, kalau bisa sampai 10.000 ya. Nanti doa ini yang kita baca ini ada wahsyurna tahta liwa'i ghada. Apa artinya? Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di hari akhirat di bawah benderanya Rasulullah. Wahsyurna tahta liwa'i ghada. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di akhirat di bawah benderanya Rasulullah SAW. Sehingga kita nanti akan dimasukkan surga bersama Rasulullah SAW. Ala hadina wa ala kulli qaitin salih al-fatihah.